Berikutnya kita ke kasus rasuah. Selain Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, KPK juga menetapkan 2 pengusaha sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Halo Sobat ASN Muda, sebagai ASN kita perlu peduli dan aware dengan berita yang ada di negara kita. Kami kelompok B5 ingin mengajak Sobat ASN Muda untuk ikut menelaah tentang kasus dugaan suap proyek Jalan Cityombong Sumatera Utara dan dikaitkan dengan nilai loyal core values berakhlak. Penerapan nilai loyal dalam core values berakhlak berarti yang pertama, menjaga nama baik instansi, bangsa, dan negara. Yang kedua, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dan setia pada sumpah jabatan serta peraturan perundang-undangan. Dugaan suap proyek Jalan Cityombong di Sumatera Utara. Dari case tersebut, apa sih pelanggaran nilai loyal ASN-nya? Bisa kita lihat, masalah utamanya adalah penunjukan tekanan proyek tanpa mekanisme lelang resmi dengan modus aturan e-katalog agar perusahaan tertentu bisa menang, disertai pemberian uang sebagai imbalan. Lalu, nilai yang diuji apa ya? Nah, nilai yang diuji ialah loyalitas ASN terhadap hukum, terhadap negara, dan integritas institusi. Kita juga bisa lihat dari tabel yang ada nih, memuat 5 aktor utama terduga terlibat lengkap dengan peran dan bentuk pelanggaran masing-masing loh. Ada Kadis PUPR yang diduga menunjukkan tekanan dan menerima suap. Lalu ada juga Kepala UPTD dan PPK yang diduga mengatur proses dan menerima uang. Dua direktur perusahaan diduga juga memberi suap agar proyek jatuh ke tangan mereka. Serta yang terakhir, ada PPK Satker yang diduga ikut mengatur proyek. Data ini bukan sekedar data loh, ini data yang muncul di beberapa media massa. Analisis pelanggaran pada kasus tersebut di nilai-nilai loyalitas, yaitu kita sebagai ASN seharusnya menunjukkan loyalitas kita kepada negara dan masyarakat dengan menunjuk integritas dan transparansi. Sedangkan kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran pada nilai loyalitas, di mana ASN tersebut lebih loyal kepada kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk institusi ataupun negara. Dampaknya, dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa loyalitas tidak dijalankan dengan baik, berdampak seperti pada infrastruktur dibangun tanpa kualitas dan akuntabilitas yang jelas. ASN lain yang berintegritas menjadi tertekan, terpinggirkan, dan mendapatkan penilaian yang buruk dari masyarakat. Kemudian hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan ASN, menurunnya kualitas infrastruktur akibat proses tender yang tidak kompetitif, kerugian negara dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, rusaknya moral ASN lain karena praktik buruk yang ada dibiarkan dan mungkin menjadi budaya, dan juga menurunnya citra ASN di mata masyarakat dan investor. Setelah kita melihat kasus korupsi tersebut, maka ada beberapa gagasan alternatif untuk memecahkan masalah. Yang pertama adalah melakukan penguatan sistem pengadaan berbasis digital yang transparan. Bisa kita contoh dari SKD dan SKB dari CPNS, di mana sistemnya berbasis komputer sehingga semua orang bisa melihat hasil dan tidak ada terjadi kecurangan. Yang kedua adalah audit dan pengawasan independen yang berkala. Hal ini melibatkan dengan BPK, APIP, atau lembaga-lembaga lain independen yang memeriksa proses lelangnya ini secara acak dan mendadak. Dan yang ketiga adalah whistleblowing system yang aman dan anonim, yaitu semua orang maupun pegawai atau pihak luar bisa melaporkan indikasi pengaturan lelang dengan kanal tersebut, yaitu misalnya dari adanya helpdesk di website ataupun dari WhatsApp atau aplikasi lainnya. Dan yang keempat adalah peningkatan pendidikan dan internationalization core value berakhlak. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan mentoring atau coaching, yaitu senior ASN bisa memimpin juniornya dan mencontohkan penerapan nilai berakhlak. Dan yang keempat adalah rotasi jabatan secara berkala. Rotasi jabatan ini bertujuan untuk menghindari terbentuknya comfort zone di kalangan pegawai yang berpotensi untuk memicu kolusi ataupun praktik yang tidak sehat dalam jangka panjang. Konsekuensi penerapan alternatif ada 5. Yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik atau online. Konsekuensi positifnya, pertama mengurangi peluang. Yang kedua, data yang dapat diaudit kapan saja. Namun ada konsekuensi negatifnya, yaitu perlu infrastruktur TI yang handal dan SDM yang melek teknologi. Yang kedua, ada alternatif audit independen. Dia punya konsekuensi positif,
meningkatkan akuntabilitas dan efek jerah. Terus punya konsekuensi negatif, biaya tambahan, potensi tekanan dari politik. Terus yang ketiga ada whistleblowing system. Itu ada membuka saluran deteksi dini dari pelanggaran, tapi memiliki konsekuensi negatif yaitu perlu jaminan keamanan, perlindungan dari pelapor. Yang keempat ada pendidikan anti korupsi. Itu nilai positifnya memperkuat mental anti korupsi dan membentuk budaya integritas. Tapi memiliki sisi negatif yaitu efeknya tidak instan, perlu komitmen dari pimpinan. Yang kelima adalah rotasi jabatan. Nilai positifnya mengurangi kolusi jangka panjang, tapi nilai negatifnya perlu adaptasi pegawai di posisi baru dan potensi restensi. Lalu, bagaimana cara membangun budaya berakhlak terkait kasus ini? Yang pertama ada keteladanan pimpinan. Pimpinan instansi menunjukkan integritas tinggi dan transparansi dalam semua keputusan. Yang kedua ada zero tolerance policy. Tegas memberi sanksi pada pelanggaran tanpa pandang bulu. Yang ketiga ada internalisasi core value berakhlak. Rutin mengaitkan setiap aktivitas kerja dengan nilai-nilai inti, terutama loyal dan akuntabel. Lalu ada transparansi publik. Publikasikan hasil lelang dan prosesnya ke masyarakat secara terbuka. Lalu ada penghargaan bagi ASN berintegritas. Apresiasi pegawai yang menolak praktik curang atau berhasil mengungkap pelanggaran. Yang terakhir ada penguatan etika kerja. Integritaskan kode etik ke dalam penilaian kinerja tahunan. Berakhlak dalam aksi, berdampak untuk negeri. Eits, sebelum berpisah, aku punya pantun. Ke pasar beli kain batik. Cakep, Batik indah, warna biru tua. cakep, Janji dipegang, teguh tak terusik. cakep. Loyal setia, demi bangsa dan negara.